Geus viral deui wae Cirahong tahnya. Masyarakat sudah berterima kasih pada Kang Deddy Mulyadi karena Cirahong yang tadinya menyeramkan, mencekam gitu kan. Dengan turunnya Kang Deddy Mulyadi membuat suatu kebijakan menjadi Cirahong itu berbeda. Yang tadinya malam itu kan jadi mencekam, menakutkan lah karena mungkin diantaranya penjagaan kurang, kemudian pencahayaan kurang. Nah dengan Cirahong itu diinovasi lah, sedikit-sedikit dipoles gitu kan, dikasih lampu. Cirahong ternyata sudah tidak seram lagi di malam hari. Ya berkat Kang Deddy juga. Kemudian menjadi dua arah jalannya itu kan. Dan ternyata setelah diuji coba, masuk motor ya, dari arah sana dan arah sini masuk berbarengan. Aman kok, gak usah ada penunggu, gak usah ada penjaga. Lagian apalagi kalau diwajibkan bayar ke penjaga. Nah ini yang Kades Cirahong gak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Ini rame juga mengkritik pedas Kang Deddy Mulyadi. Gak apa-apa mengkritik pedas, gak apa-apa. Bahwa Kang Deddy Mulyadi benar-benar tidak mencerminkan public figure yang benar ya, tidak tabayun dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait menangani pungli yang ada di Cirahong. Itu bukan pungli katanya kan. Intinya mah gitu lah ya. Nah dalam hal ini mari kita lihat dulu setelah Kang Deddy Mulyadi turun ke Cirahong. Seseram apakah sekarang Cirahong? Ini mantap nih kondisi malam Cirahong. Tuh lampunya udah terpasang. Lampunya udah terpasang. Mantap ya. Kan lampu-lampunya terpasang mantes sieun udah terpasang. Da lamun sieun itu lamun poek. Mencekam itu lamun poek, lamun caang mah tidak mencekam. Nah, gitu kan biasanya orang Indonesia malamun sieun itu kunaon poek, lamun caang henteu. Makana kumaha carana supaya teu sieunnya kudu dicaangan. Saha nu kudu nyaangannya pemerintah. Dulu belum ada inisiatif untuk menerangi di lampu. Ya. Jalan. Nah, akhirnya pemerintahna udah inisiatif untuk menerangi jalan Cirahong. Terlihat sepi sih. Tapi kan suasana mencekam dalam muncang makan benar tuh Bung? Gak ada suasana mencekam, suasana menyeramkan itu gak ada. Oh, siap. Nah kita lihat dua arah nih, dua arah, peting-peting, dua arah, aman tuh. Di zoom, di zoom. Bisa tadi zoom. Oh, aman lah. Aman padahal dua arahnya. Aman. Jadi jadi dua arah itu masih setang ke setang itu kan masih jauh, masih aman. Padahalnya. Apalagi kan udah dipasang garisnya. Bayangin lampu naon, terus nanti tengah lampu naon, pinggir-pinggir lampu naon. Beuh. Juga di Detroit. Di Indonesia satu-satunya punya yang seperti ini itu satu-satunya. Maka kudu dijadikan aset luar biasa untuk pemerintah daerah, dimanfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Ah, mulai dua arah nih, ada dua arah. Kita coba akan lihat dua arah. Aman. Bapak Gubernur tolonglah, saya minta lebih bijaksana, jangan hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Apalagi pejabat publik sekelas Gubernur Jawa Barat. Nah artinya ini punya efek karena punya kekuasaan, punya kewenangan, bisa menginstruksikan kepada kepolisian ataupun pihak-pihak petugas yang lainnya. Artinya ya Bapak Gubernur tolonglah, saya minta lebih bijaksana dalam menyikapinya, jangan menyikapinya karena hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Tapi lihat aspek-aspek sosialnya, aspek-aspek di masyarakatnya, aspek-aspek keamanannya dan lain sebagainya yang perlu kajian-kajian. Ya harapannya duduk bareng, panggil, usut penggugah akun yang pertama kali menggugah berita tentang Pak Kades juga meminta agar pengunggah video yang memviralkan dugaan pungli di jembatan Cirahong segera ditangkap dan dimintai klarifikasi. Ironis, di tengah sorotan publik terhadap praktik pungli, respons yang muncul justru mengarah pada pihak yang membongkar. Duh, Pak Kades.
kita mintai keterangannya, kita minta klarifikasinya. Apakah benar orang ini yang sering lalu lalang menggunakan akses jembatan Cirahong, atau hanya orang ini ingin viral saja, ingin akun TikToknya mencapai FYP. Nah, kita harus tahu maksud tujuannya dia mempublikasikan itu, ingin akunnya terkenal atau punya maksud-maksud lain, kan harus diklarifikasi. Panggil orang itu, bisa dilacak sama cyber kepolisian. Bapak harus tahu, amati pada malam hari. Malam hari seperti apa? Ketika ada pengendara motor dari Tasik yang akan melintas jembatan Cirahong menuju Ciamis ataupun sebaliknya di luar jam normal, seperti di atas jam 10 malam, bahkan sampai pada dini hari, itu kalau tidak ada penjaga itu rawan, Pak. Rawan apa? Rawan kecelakaan. Ketika hujan turun, jalan licin. Nama saya Dian Cahyadinata. Saya Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Manojaya, Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan pemberitaan viral yang diunggah oleh salah satu akun di media sosial yang menyatakan bahwasannya penjaga ataupun petugas relawan yang ada di wilayah dua arah, khususnya yang ada di Kecamatan Manojaya, menurut saya itu adalah pemberitaan yang belum berimbang. Kenapa? Karena orang tersebut hanya mengunggah berdasarkan opini, dan orang itu hanya satu lewat saja, saliwat, bukan orang yang sering lalu lalang menggunakan akses yang ada di jembatan Cirahong ini. Nah, sebaiknya kalau memang mau bikin pemberitaan, alangkah bijaksananya menggunakan sumber bahan yang dapat dipercaya. Satu, pengguna akses jalan yang sering melewati lalu lintas baik dari arah Ciamis ataupun yang dari arah Tasikmalaya. Yang kedua, bisa diambil wawancaranya, narasumbernya dari siapa? Dari petugas relawan yang ada di sini. Yang ketiga, bisa diambil narasumber dari mana? Dari tokoh masyarakat, baik yang ada di wilayah Kabupaten Tasik ataupun yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan yang keempat, narasumbernya apa? Yaitu dari pemerintah setempat. Nah, supaya informasi ini berimbang dan kajiannya dan analisanya semakin mendalam. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, ini akses siang hari. Tapi bagaimana ketika akses di malam hari? Tidak ada penjagaan dari dua arah. Ditambah lagi malam hari, karena sebelumnya wilayah jembatan Cirahong ini. Nah, jadi itu ya, setelah kita saksikan, ya saya sebagai masyarakat awam gitu kan, jembatan Cirahong itu cuman satu-satunya di Indonesia, ya, jembatan yang paling bersejarah. Satu di Indonesia itu Cirahong. Ciamis ini punya potensi yang bagus, karena cuman ada satu jembatan bersejarah, ya. Tadi Kang Ropik juga, Kang Muhammad Ropik, manusia plural, sudah melihat sangat besar sekali potensi di sana, ya, untuk cuan, untuk pemasukan masyarakat, pemasukan APBD juga, ya. Karena di sana memang ada spot untuk para pemuda dan pemudi gitu kan, bisa healing ke sana kan di sore hari, ya. Ya kalau tidak ada inovasi di Cirahong, ya kalau gitu-gitu aja, paling daya tariknya cuman jembatannya aja. Maka Kang Deddy Mulyadi punya inovasi, sebelum masuk ke jembatan, jalannya itu diperlebar, kemudian pinggir-pinggirnya pakai trotoar, ada untuk warung, pokoknya seindah mungkin lah didesain. Kemarin juga ada anggota DPRD Jawa Barat yang mengkritik Kang Deddy terkait hal itu. Lagi-lagi DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, rakyat mana yang engkau wakili? Gitu terus, si DPR saya lebih mendukung nanti 2030 gak usah ada DPR kali ya. Kalau saya mah melihat masyarakat 90%, mending gak ada DPR, karena selama ini gak ada anggota DPR mana. Ya ada juga DPP, Dewan Perwakilan Partai, ya itu 100% benar. Ya. Saya mendukung apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya. Ini dengarkan Pak Kades yang tadi mengkritik pada Kang Deddy Mulyadi. Anda salah sangka, ya. Bukan Kang Deddy Mulyadi ingin viral semata, ya. Tapi kan dirasakan kembali, diserahkan kepada masyarakat. Tinggal tanya masyarakat sekitar, pengguna jembatan Cirahong juga harus ditanya. Bagaimana menurut mereka terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, bagaimana menurut kalian, para netizen, terkait jembatan? Apakah kalian setuju dengan pendapat Kang Deddy? Apakah setuju dengan Pak Kades yang gondrong? Atau apa menurut kalian terkait hal itu, ya? Bagaimana bagusnya? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.